Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ya terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, kelas B, Pendidikan Geografi Angkatan 2019, ingin mempresentasikan kajian masyarakat Kampung Pramuka sebagai sistem sosial budaya. Next. Nah, anggota kelompok 4 terdiri dari Lutfi Fauzan, Fadilah, Muhammad Rizky Nugroho, Zuleka Permatasari, Delia Lailatulaini, Rili Lestari, Nadifa Khairina Wardah, dan juga Rizky Putra Isandi. Nah, pada materi yang pertama, mengenai karakteristik fisik Kampung Pramuka yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadilah selaku moderator. Nah, materi yang pertama kita akan membahas mengenai letak dan luas serta topografi dari Kampung Pramuka. Next. Nah, Kampung Pramuka sendiri secara geografis terletak di Kampung Pasir Jenjing, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang. Nah, kemudian secara astronomis, Kampung Pramuka ini berada pada 7 derajat 29 menit 34 detik lintang selatan dan 108 derajat 16 menit 35,52 detik bujur timur. Nah, kemudian luas Kampung Pramuka sendiri memiliki luas sekitar 5 hektar yang meliputi 4 kampung, diantaranya itu ada Pasir Jenjing, kemudian Nagrog, Cisalak, dan Cianjur, di mana Pasir Jenjing ini sebagai pusat Kampung Pramuka. Nah, kemudian Desa Lengkong Jaya sendiri berbatasan dengan beberapa wilayah yang diantaranya itu di sebelah utara dan timur Tenjong Nagara, kemudian di sebelah selatan itu berbatasan dengan Kecamatan Jayapura. Secara topografi, dari Desa Kampung Pramuka ini berada pada ketinggian 600 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan karakteristik wilayahnya yang perbukitan dan dikelilingi oleh hutan serta lembah. Nah, kemudian suhu rata-rata di Kampung Pramuka tersebut sekitar 15. Penggunaan lahan di Kampung Pramuka tersebut digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lutfi Fauzan yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Kita selanjutnya masuk ke materi berikutnya mengenai sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang akan dijelaskan oleh Rizky Putra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di Kampung Pramuka Pasir Jenjing. Nah, Kampung Pramuka Pasir Jenjing itu sendiri berada di daerah kaki gunung Galunggung. Nah, di sana suhunya mencapai sekitar 30 derajat sampai 20 derajat Celcius dengan rata-rata curah hujan 1.250 mm per tahun. Sinar matahari bersinar sepanjang tahun sehingga membuat daerah ini menjadi sejuk dan juga tanahnya menjadi lebih subur sehingga banyak sekali dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan lahan perkebunan serta lahan peternakan. Kampung ini juga memiliki kualitas udara yang sangat bersih karena jaringan transportasi cukup dibatasi. Jadi tidak semua kendaraan dapat memasuki kampung ini. Tentunya hal ini juga menjadi daya dukung mengapa daerah tersebut menjadi sebuah peternakan budidaya madu lebah sehingga dengan kualitas udara yang baik dapat membuat lebah tersebut menjadi mudah untuk dikembangkan dan dibudidayakan. Dan tentunya juga sumber daya makanan dari lebah tersebut juga sangat banyak karena
tumbuh-tumbuhan seperti bunga-bungaan itu dapat tumbuh karena lingkungannya yang sejuk. Lalu saya ke slide selanjutnya. Nah, kampung ini juga dimanfaatkan sebagai kegiatan pertanian, di mana banyak kegiatan pertanian seperti sawah jagung, sawah padi, dan yang lainnya. Untuk wilayah ini sendiri itu masih tergolong sangat asri dan terjaga, sehingga memiliki kualitas air yang sangat baik. Kampung ini juga dijadikan pusat peternakan lebah untuk memproduksi madu, karena lebah mudah dikembangkan dan aman untuk manusia. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai potensi wisata dan potensi edukasi yang membuat kampung ini dijadikan sebagai desa wisata, karena budaya masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri. Lalu, selain kegiatan peternakan tersebut juga terdapat kegiatan peternakan ayam, sayur, dan juga peternakan ikan. Dengan adanya daya dukung dari sumber daya alam yang mumpuni, banyak pengembangan potensi perekonomian yang membuat kampung Pasir Junjung ini menjadi kampung yang lebih maju daripada kampung yang lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rizky Putra yang telah menjelaskan materinya dengan begitu baik. Masuk ke materi berikutnya mengenai pemukiman yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Riri, saya persilahkan. Kepada Bapak Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan perumahan dan pemukiman di Kampung Pramuka. Namun sebelumnya saya memohon maaf tidak bisa menyalakan fitur kamera karena sedang terkendala jaringan. Nah, perumahan dan pemukiman di Kampung Pramuka ini menyimpan banyak keunikan karena dilihat atau ditinjau dari segi arsitektur. Kampung yang pertama itu adalah Kampung Pramuka ini memiliki 164 kepala keluarga, 4 RT, dan 2 RW. Yang uniknya dari Kampung Pramuka ini, setiap RT itu memiliki nama yang berhubungan atau berkaitan dengan kepramukaan. 4 RT di Kampung Pramuka ini adalah RT 18, RT 19, RT 29, dan RT 30. Nah, mengapa sih penamaan atau angka dari RT ini terkesan random? Karena dulunya itu si desanya itu merupakan wilayah pemekaran dari desa yang lain. Nama dari RT 18 itu adalah RT Siaga, nama dari RT 19 itu adalah Penggalang, RT 29 itu Penegak, dan RT 30 itu adalah Pandega. Kemudian masuk ke penamaan jalan. Jalan-jalan di Kampung Pramuka ini dinamai oleh kesatuan unit pramukanya, misalkan Jalan Dasadharma ataupun Jalan Trisatya dan jalan-jalan lain yang berkaitan dengan kepramukaan. Adapun jalan yang menyambung ke kampung sebelah ini dibuat asli oleh warga sekitar dengan cara gotong royong. Nah, yang ketiga ada budaya tanggal 14. Di Kampung Pramuka ini memiliki keunikan budaya yang dilaksanakan tanggal 14 setiap bulannya, yaitu memasang bendera merah putih dan memasang bendera kitri atau logo kepramukaan di depan rumahnya. Namun pada saat ini yang berjalan itu hanya sekitar 3 bulan sekali, jadi tidak rutin dilakukan tanggal 14 karena keterbatasan alat-alat bendera yang ada di Kampung Pramuka ini. Yang keempat itu persentase 40% rumah panggung dan 60% rumah beton. Nah, jika kita berkunjung ke Kampung Pramuka, sebaran pemukiman atau jenis rumahnya itu cukup dikatakan sebagai desa karena masih ada rumah panggungnya dan 60% sisanya adalah beton. Jadi jika kita lihat dari segi rumah, Kampung Pramuka ini sudah dinilai merupakan desa yang berdaya, tidak termasuk desa yang terbelakang.
Nah, tadi sudah dijelaskan terkait penamaan RT. RT 18 itu penggalang, siaga, RT 19 itu penggalang, RT 29 itu penegak, dan RT 30 itu adalah pendega. Kemudian yang terakhir itu adalah pemanfaatan pekarangan. Jadi setiap rumah, hampir setiap rumah di sana ini memiliki pekarangan rumah yang di mana pekarangan rumahnya ini dimanfaatkan bagi penanaman tanaman herbal ataupun bunga-bungaan yang di mana merupakan pakan yang digunakan untuk budidaya lebah. Ternyata ada sebagian kecil masyarakat yang rumahnya itu memiliki stup lebah sendiri, koloni bedah sendiri, karena terinspirasi dari budidaya sentra lebah yang berada di bawah kampung tersebut. Mungkin sedikit saja pemaparan dari saya, dan selanjutnya ada beberapa dokumentasi bukti perumahan dan pemukiman di Kampung Pramuka. Bisa di next. Nah, ini ada beberapa dokumentasi jalan dan pemukiman. Yang pertama itu penamaan jalan. Salah satunya itu Jalan Dasadharma, yang merupakan jalan gerbang masuk dari Kampung Sindangwangi ke Kampung Pramuka. Kemudian ada dokumentasi pemukiman. Yang pertama itu adalah pemanfaatan pekarangan rumah sebagai tempat tanaman obat. Di situ ada beberapa tanaman obat dan bunga-bungaan. Kemudian budaya tanggal 14 itu pemasangan bendera Pramuka. Dan arsitektur rumahnya juga sangat unik dengan pemilihan warna yang khas Pramuka banget. Dan ada logo tunas kelapa atau kitri sebagai lambang gerakan Pramuka. Yang ketiga itu pemanfaatan pekarangan rumah sebagai tempat budidaya lebah madu. Lebah madu yang dimaksud adalah jenis lebah madu trigona. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh anggota saya yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Riri Lestari yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Masuk ke materi berikutnya mengenai karakter sosial Kampung Pramuka yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah Kampung Pramuka. Nah, ini secara garis besarnya bahwa sejarah Kampung Pramuka Juli ini mendapatkan kejuaraan lomba pramuka oleh SD Negeri Pasir Jenjing. Kemudian pada bulan Agustus mendapat kunjungan pengurus Kuarcap ke Pasir Jenjing, penyambutan memakai atribut pramuka, dan yang terakhir kemudian penetapan Kampung Pramuka secara spontan oleh Kuarcap. Nah, kemudian bagaimana sih sejarah awal mengenai Kampung Pramuka ini? Nah, pada awalnya terdapat sebuah kampung di Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kampung Pasir Jenjing yang dinobatkan sebagai Kampung Pramuka. Nah, penobatan ini berdasarkan aspirasi dari Kuartir Cabang atau Kuarcap Pramuka Kabupaten Tasikmalaya. Penobatan Kampung Pasir Jenjing menjadi Kampung Pramuka ini berawal dari kunjungannya ke SD Negeri Pasir Jenjing yang setelah mendapat juara pada lomba gugus depan unggulan. Nah, kemudian ketika mereka berkunjung, Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Tasikmalaya ini disambut baik oleh ibu-ibu rumah tangga yang mereka seragam, mengenakan seragam pramuka. Kemudian terdapat juga stand-stand makanan yang disediakan secara sengaja oleh mereka, di mana makanan tersebut merupakan hasil bumi dari kampung tersebut. Kemudian ketika pihak Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Tasikmalaya ini tidak sengaja menyebut bahwa kampung ini merupakan kampung pramuka, maka pernyataan tersebut disambut meriah oleh masyarakat, khususnya kelompok paguyuban yang ada di kampung tersebut bernama Paguyuban Sadulur.
dengan mereka melakukan berbagai kegiatan. Nah, kegiatan di antaranya yang mereka lakukan itu seperti pengecatan rumah, bersih-bersih kampung, dan pembuatan terowongan bambu di jembatan kampung Pasir Genjing. Setelah itu, dibentuk juga penamaan-penamaan pramuka seperti gang siaga, gang penggalan, gang penegak, dan lambang fitri di rumah-rumah warga. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa kampung tersebut dinobatkan sebagai kampung pramuka. Di antaranya yang pertama yaitu karena memiliki keunikan tersendiri. Karena masyarakatnya itu unggul dalam bidang kepramukaan, misalnya sering mendapatkan penghargaan ataupun kejuaraan lomba mengenai kepramukaan. Kemudian yang kedua yaitu masyarakatnya memiliki kebiasaan baik dengan menerapkan pola pikir Trisatya Pramuka, yang dimana salah satu kalimat Trisatya Pramuka yang berbunyi ikut serta membangun kehidupan masyarakat. Nah, masyarakat pola pikirnya tersebut sehingga mereka itu mengimplementasikan nilai-nilai kepramukaan pada kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Nadifa Khairina Wardah yang telah menjelaskan materinya dengan begitu baik. Masuk kepada materi berikutnya yang mengenai tingkat pendidikan masyarakat Kampung Pramuka yang akan dijelaskan oleh Delia. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Next. Nah, untuk tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Pramuka Pasir Genjing ini sudah cukup baik. Ini tuh dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menempuh pendidikan terakhirnya itu di perguruan tinggi. Nah, pendidikan masyarakat di Kampung Pramuka Pasir Genjing itu dapat dipresentasikan dengan lulusan SD 10%, lulusan SMP 40%, lulusan SMA 30%, dan lulusan perguruan tinggi itu 20%. Nah, di sini terdapat sarana pendidikan umum, yaitu ada PAUD Al-Hidayah, Al-Hidayah Cibadak, dan PAUD Nurul Iman. Lalu ada sekolah dasarnya itu ada SDN Bunisari, SDN Pasir Genjing, dan SDN Pasir Malang. Lalu ada sekolah menengah pertamanya yaitu ada MTS Dar Al-Fikri dan SMPN 1 Cigalontang. Lalu ada SMA menengah atasnya itu ada Madrasah Aliyah Dar Al-Fikri dan SMAN 1 Cigalontang. Nah, jadi dengan adanya prasarana pendidikan dan dapat dilihat dari persentase lulusan tingkat pendidikan masyarakat Kampung Pramuka ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Pramuka itu memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik. Slide selanjutnya. Nah, untuk mata pencaharian masyarakat Kampung Pramuka, slide selanjutnya. Nah, mata pencaharian penduduk Desa Lengkong Jaya ini cukup bervariasi dengan mayoritas buruh tani. Nah, faktor ini tuh didukung oleh ketersediaan lahan yang cukup banyak, yaitu 80% dari permukiman. Nah, dari sektor pertanian tanaman yang sering ditanam yaitu padi. Nah, selain itu juga ada sektor perkebunan yaitu singkong, ubi, porang, dan palawija yang sangat mendukung untuk ditanam di Desa Lengkong Jaya ini. Nah, dikarenakan sumber daya manusia Desa Lengkong Jaya itu cukup banyak, maka sektor perburuhan itu sangat menunjang sektor perekonomian di desa ini sebagai mata pencaharian utama. Nah, selain mata pencaharian tersebut itu, warga Desa Lengkong Jaya itu banyak bekerja sebagai pedagang, peternak, karyawan swasta, PNS, TNI, polisi, guru, dan wira swasta. Nah, jadi mayoritas mata pencaharian masyarakatnya itu menjadi buruh tani. Sekian dari saya, dikembalikan. Ya, terima kasih kepada Delia Lailatulaini yang telah menjelaskan materinya dengan begitu baik. Masuk kepada materi berikutnya mengenai kesenian dan nilai tradisional di Kampung Pramuka yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Nugroho. Padanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kesenian dari Kampung Pramuka. Nah, Kampung Pramuka ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan didukung oleh gerakan dari pemudanya. Nah, warga dan pemuda memanfaatkan sumber daya alam tersebut menjadikan kerajinan-kerajinan untuk menghias Kampung Pramuka
dan dapat menjadi souvenir ketika kita setelah mengunjungi Kampung Pramuka. Nah, dari kerajinan tersebut menjadi dari topi dari anyaman bambu, kemudian ada pun gelas dari batok kelapa dan lain-lain. Selain itu, Kampung Pramuka juga memiliki pengrajin pandai besi untuk menggali potensi budaya. Nah, untuk melihat dari hasil dari kerajinan-kerajinan bisa melalui Facebook dari Kampung Pramuka tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Muhammad Rizky Nugroho yang telah menjelaskan materinya dengan begitu baik. Masuk ke materi berikutnya mengenai peran wanita dalam pembangunan Kampung Pramuka yang akan dijelaskan oleh Fadila atau saya sendiri. Nah, next. Nah, di Kampung Pramuka itu sendiri terdapat beberapa peran wanita gitu yang ikut turut serta membantu dalam membangun Kampung Pramuka itu sendiri, di mana dengan cara membentuk kelompok wanita tani atau yang biasa disebut dengan KWT, di mana anggota dari kelompok tani ini beranggotakan kurang lebih 20 orang dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya sebagai kelompok wanita tani. Di mana kelompok wanita tani ini memanfaatkan lahan yang diberikan oleh Dewan Kesejahteraan Masjid atau yang biasa disebut dengan DKM. Nah, kemudian dijadikan sebagai lahan pertanian terkait dengan hasil panen yang ada gitu. Nah, nanti ketika sudah menuai hasil panen, maka kelompok tani ini bisa mendapatkan bagian gitu dari apa yang mereka kerjakan dan sebagian laginya diserahkan kepada DKM itu sendiri yang nantinya Dewan Kesejahteraan Masjid ini membagikan gitu kepada sebagian masyarakat dari hasil panen itu sendiri. Nah, dengan kata lain, dengan adanya kelompok wanita tani ini memberikan manfaat gitu kepada masyarakat lainnya berupa hasil pertanian yang mereka kerjakan gitu. Mereka juga mengelola daerah yang tidak terpakai menjadi daerah yang lebih produktif menjadi lahan pertanian. Nah, itulah peran wanita yang ada di Kampung Pramuka. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembalikan ke saya sendiri atau moderator. Mungkin bisa langsung saja ke materi berikutnya. Next, Nadipa. Nah, materi berikutnya mengenai organisasi kepemudaan di Kampung Pramuka Pasir Jenjing yang akan dijelaskan oleh Rizky Putra. Padanya saya. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya ruang untuk menjelaskan mengenai organisasi kepemudaan yang ada di Kampung Pasir Junjung ini. Nah, yang pertama itu ada Gugus Dharma yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 2019. Lalu ada Paguyuban Sadulur dibentuk pada tanggal 16 Juni 2018 dan Petani Milenial. Nah, untuk Gugus Dharma itu sendiri sebenarnya itu merupakan suatu organisasi yang meliputi kegiatan Kampung Pramuka yang bertugas pada sektor kepramukaan dan bertujuan untuk mengeluarkan legalitas atau label sebagai penghubung dengan Kuarcap untuk menggunakan nama pramuka di Kampung Pramuka tersebut. Anggota Gugus Dharma sendiri merupakan masyarakat yang berada di Kampung Pramuka. Salah satu syarat untuk menjadi anggota Gugus Dharma adalah bakti. Gugus Dharma sendiri diketuai oleh Inggit. Lalu untuk Sadulur merupakan sebuah paguyuban yang berada di Kampung Pramuka dan sebagai wadah untuk para pemuda Kampung Pramuka dalam melakukan berbagai kegiatan di Kampung Pramuka tersebut. Paguyuban Sadulur dibentuk pada tanggal 16 Juni 2018 bersamaan dengan Gugus Dharma. Paguyuban Sadulur melaksanakan berbagai agenda kegiatan seperti pengecatan rumah, bersih-bersih kampung, dan pembuatan terowongan bambu di jembatan Kampung Pasir Jinjing. Dibentuk juga penamaan pramuka pada jalan-jalan atau blok-blok yang ada di gang
di Kampung Pasir Jinjing. Lalu untuk petani milenial itu sendiri merupakan suatu program yang dibentuk atau dibuat oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil untuk melakukan program kegiatan pertanian khususnya bagi para anak-anak muda yang diselenggarakan sekitar tahun 2020-an. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai organisasi kepemudaan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rizky Putra yang telah menjelaskan materi dengan begitu baik. Masuk ke materi berikutnya. Mungkin bisa di next. Materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang nilai tradisional. Di Kampung Pramuka tidak memiliki nilai tradisional yang begitu melekat karena sudah masuk ke arah yang modern. Tetapi di Kampung Pramuka masih memiliki satu kearifan lokal yang dipercaya oleh masyarakatnya. Hal ini adalah terdapat batu yang mengeluarkan air dengan sendirinya. Masyarakat percaya bahwa air yang dikeluarkan dari batu tersebut dapat menyembuhkan beberapa penyakit sehingga masih banyak masyarakat yang percaya terhadap keajaiban batu tersebut. Maka dari itu, walaupun di Kampung Pramuka tidak memiliki nilai tradisional yang terlalu melekat, tetapi masih ada nilai tradisional yang masih dipercayai oleh masyarakat di Kampung Pramuka tersebut. Selanjutnya, terdapat dokumentasi-dokumentasi yang kami dapatkan pada saat survei Kampung Pramuka. Di next, Pak Moderator, ke bagian dokumentasi. Jadi ini merupakan dokumentasi-dokumentasi pada observasi lapangan. Terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Cukup sekian. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Zulekha Permatasari sebagai penutup dari pemaparan materi kelompok 4. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kesimpulannya adalah Kampung Pramuka ini merupakan salah satu kampung yang berada di Desa Pasir Jinjing, di mana penamaannya itu sendiri diambil dari kebiasaan masyarakat yang memiliki ciri khas terkait dengan keperamukaan yang begitu baik dan mendalam, sehingga diusulkanlah Kampung Pramuka ini sebagai nama dari daerah tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu stop, Sir. Orang foto etasa deh. Gak apa-apa, gas sama PPT-nya. So. 1, 2, 3. Deh. 1, 2, 3. Nah. Yuk. Makasih.